Part 1. Kebandelan Bondan. "Bondan, jangan main kompor, bahaya," teriakku. Aku tinggalkan cucianku sembari menggendong si bungsu, berlari menghampiri Bondan, anakku yang nomor 2. Entah hobi dari mana dia suka sekali main ceklak-ceklik kompor. Melihat aku datang, Bondan langsung kabur keluar rumah tanpa mematikan kompornya. "Dasar anak nakal, capek aku bilangin, tiap dimarahin lari, ntar diulang lagi. Anak manusia atau anak hewan itu bocah," aku mengomel sambil mematikan kompor. Bondan adalah anakku yang nomor 2. Dia suka sekali bermain dengan barang yang membuatnya penasaran. Sayangnya rasa ingin tahunya yang besar kerap kali membuatnya berada dalam bahaya. Sudah 2 kali anak itu tersengat listrik. Mungkin karena penasaran ada lubang di stop kontak listrik. Jarinya yang mungil, dia coba masukkan ke dalam. Karena tidak muat, Bondan memakai ujung gunting. Andai saja aku lalai mengawasi, mungkin anak keduaku itu sekarang sudah tidak bernapas. Saat itu, aku sedang menidurkan adiknya yang bungsu ketika Bondan tersengat listrik. Untung saja tubuhnya langsung terpental. Ketiga jarinya melepuh. Aku menjerit sejadi-jadinya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Entah mengapa kejadian 1 kali tersengat listrik membuatnya tidak kapok. Diulanginya perbuatannya itu mungkin karena penasaran. Bondan mengotak-atik lubang stop kontak terminal yang aku pakai untuk menyetrika memakai ujung gunting lagi. Belum sempat aku teriak, dia sudah tersengat duluan. Untung saklar utama ada di belakangku, dan dengan sigap aku mematikannya. Ya Tuhan, hampir 2 kali Bondan meregang nyawa. Aku tak henti-hentinya memarahi anak keduaku tersebut. Andai saja tidak waspada, entah apa jadinya. Mungkin karena kapok atau takut aku marahi, anak keduaku itu tidak lagi penasaran main stop kontak. Aku jadi lebih waspada dengan langsung mencabut semua alat elektronik yang tidak terpakai. Semua stop kontak aku tutup dengan isolasi bila tidak digunakan. Hanya saja memang butuh pengorbanan dan menambah sedikit energi bila salah satu anakku menginginkan nonton TV atau yang lainnya. Aku harus terpaksa membuka isolasi yang menutup lubang stop kontak tersebut dan memasangnya lagi untuk mereka jika dibutuhkan. Setidaknya aku sedikit tenang. Bondan tidak lagi mengotak-atik lubang beraliran listrik yang berbahaya tersebut. Beberapa hari Bondan tidak main listrik, hatiku agak lega. Tapi sekarang dia punya mainan baru. Sulap, katanya. Dia memperhatikanku menyalakan kompor, kemudian menirunya. Suka sekali Bondan bila melihat api tiba-tiba menyala. Hobi main kompor ini berlangsung sampai sekarang. Bila ketahuan olehku, pahanya akan membiru karena aku cubit dengan kencang. Bukannya kapok, tiap kali ada kesempatan, Bondan selalu menyalakan kompor tersebut tanpa sepengetahuanku. "Mas, itu anakmu, bandelnya amit-amit, habis main-main kompor. Kalau meledak bagaimana?" Aku mengadu sama Mas Yudis. "Biarin saja, namanya saja anak-anak," ucap Mas Yudis. "Kamu ini bagaimana sih, Mas? Dilaporin kalau anaknya main kompor malah santai-santai, malah bilang biarin saja masih anak-anak," ucapku ketus. "Leh, terus aku harus bagaimana?" tanyanya. "Minimal dinasehati kek, atau dimarahi kek, bukan kayak begitu," protesku. "Iya, ntar aku nasehati," jawabnya. "Santai banget, ntar." "Apalagi toh, Mik? Kejadiannya juga sudah selesai kan? Kamu maunya gimana?" tanya Mas Yudis. "Pantas saja anak-anaknya bandel dibilangin. Bapaknya saja nggak bisa diajak bicara," ucapku marah.
Tiap kali aku bercerita dengan Mas Yudis, bukannya terbantu, tapi malah merasa emosi. Tidak sedikit pun tindakannya yang membuatku lega. Pernah waktu itu Arif dapat masalah dengan tetangga karena petasan. Dia hanya santai mendengar omelan tetangga tanpa mencari solusi atau ingin membuat anaknya jera. Aku kembali ke cucianku yang kotor. Cucian itu selalu menumpuk tiap harinya. Entah kapan selesainya. Setiap selesai mencuci, datang lagi yang kotor. Apalagi bila si bungsu pampresnya habis dan aku malas untuk membelinya. Bukan malas, tapi tepatnya tidak ada waktu dan lupa titip ke Mas Yudis saat pulang kerja. Tentunya acara mencuciku akan lebih lama. Belum sempat jongkok, tiba-tiba kompor kembali dinyalakan. Ceklek. Bondan. Anakku itu berlari kembali ke arah jalan. Kali ini aku tidak mau kalah. Aku akan mengejarnya dan memberinya pelajaran. Aku ambil sapu yang ada di pojok ruangan dan langsung keluar mencari anak keduaku itu. Di halaman rumah Bunia, rumah yang berhadapan dengan rumahku, tampak banyak sekali anak-anak yang bermain sehingga aku tidak kesulitan mencari Bondan. Mana Bondan tak? Tanyaku kepada Uta, salah satu anak yang bermain itu. Tidak tahu Bu, jawab Uta. Kamu nggak lihat Bondan Jul? Tanyaku sama Julian. Julian geleng-geleng kepala. Bondan, teriakku. Aku memperhatikan sekeliling dan berjalan ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Bondan. Bondan, teriakku lagi. Tepat di sebelah kanan halaman Bunia yang paling luas di antara rumah-rumah di sekitarnya itu, terdengar bunyi kerosak-kerosak di balik tumbuhan bunga sepatu. Itu pasti Bondan, pikirku. Benar, tidak salah lagi, itu pasti Bondan karena bajunya berwarna merah. Aku langsung mengangkat sapuku tinggi-tinggi dan memukulnya kepada anak yang bersembunyi itu. Aduh, aduh, Betapa kagetnya aku ketika anak itu keluar. Ternyata dia bukan Bondan. Maaf, Dik. Aku kira kamu Bondan, ucapku merasa bersalah. Anak yang bernama Saka itu terus saja menangis. Aku kebingungan apa yang harus aku lakukan. Sudah, jangan menangis, ucapku. Rasanya takut jika perbuatanku itu kepergok orang tuanya. Semuanya bisa menjadi runyam karena Bu Ani yang merupakan orang tua Saka terkenal sangat galak. Anak itu semakin keras menangisnya. Ini ada uang, kamu diam ya. Mohonku sembari mengeluarkan uang dari dalam kantong dasterku. 2 lembar uang yang senilai 60.000 jatah belanja untuk hari ini. Yang 10.000 aku berikan kepada Saka. Ini, ucapku. Saka masih saja menangis. Dia melirik uang warna hijau yang ada di tangan sebelah kiri. Seketika aku menduga jika yang dia inginkan adalah selembar uang yang tidak ada niat aku berikan kepadanya itu. Kamu mau ini? Tanyaku. Semoga saja Saka menolaknya, batinku. Sialnya anak itu mengangguk. Aku menyerahkan uang itu kepadanya untuk biaya perdamaian dengan perasaan kesal. Terima kasih, Bu, ucap Saka dengan wajah berseri-seri. Dasar anak kecil matre, umpatku sambil pergi meninggalkan Saka yang tersenyum girang. Ini semua gara-gara anak bandel itu. Awas nanti kalau pulang, biar makan nasi sama garam, umpatku. Bondan malah tertawa dari kejauhan. Dia pasti melihatku memukuli temannya tersebut yang berakhir dengan mengorbankan jatah belanjaku. Malah tertawa, ucapku sambil melotot.
Aku angkat sapuku dan bersiap-siap untuk mengejar anak bandel tersebut. Tapi sayangnya dia lebih gesit dari dugaanku. "Awas kalau ketangkap ya," teriakku. Bondan terus saja menghindar sambil tertawa seakan mengejekku. Hap, hingga akhirnya dia tertangkap meskipun aku kehabisan napas saat mengejarnya. Bondan berusaha melepaskan cengkramanku dari tangannya. Tiba-tiba dari rumah, Irawan memanggilku. "Ibu, teriaknya. "Kali ini kamu selamat," ucapku sambil melepaskan lengan Bondan. Aku segera menyusul Irawan, anak ketigaku di rumah. Saat melihatku datang, Irawan langsung lari ke kamar mandi. Aku kencangkan gendongan si bungsu yang tadi sempat kendor saat mengejar Bondan agar dia tidak terjatuh ketika nanti aku membersihkan kakaknya. "Sudah?" tanyaku kepada Irawan yang nangkring di kloset. "Belum," jawab Irawan. Aku menunggu beberapa saat. Tiba-tiba terdengar bunyi petasan dari luar yang membuatku kaget. "Ibu, kakak main petasan," lapor Bondan. "Ibu keluar dulu ya," ucapku kepada Irawan. "Iya, Bu," jawab Irawan. Aku segera keluar untuk memarahi si sulung. Dia suka sekali buat keributan. Main petasan itu adalah hobinya dari dulu. "Mana dia?" tanyaku kepada Bondan. Tapi bohong," jawabnya sambil berlari. "Bondan!" Menyebalkan sekali anakku yang nomor 2 itu. Spontan aku mengambil sapu yang tadi aku letakkan di depan pintu untuk aku lemparkan ke Bondan. Apes, sapu itu nyangkut di mobil mewah yang lewat. Kebetulan lewat depan rumah. Mobil itu pintu depannya terbuka hingga sapuku masuk ke dalam mengenai pengemudinya. Aku langsung terbengong melihat siapa wanita yang terkena lemparan sapuku itu. Ya ampun, dia Santi, janda kaya kampung sebelah yang terkenal bawel itu, ucapku sambil berlari ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Bersambung.